Brigade Al-Qassam merilis satu video yang langsung menghebohkan Israel. Rekaman itu menunjukkan tentara Israel dibunuh dan senjatanya dirampas di jalur Gaza. Insiden ini bukan hanya mempermalukan militer Israel, tetapi juga memicu gelombang kritik dari media dan masyarakat Yahudi sendiri. Apakah ini bukti kegagalan militer Tel Aviv di Gaza? Dan bagaimana reaksi publik dan analis Israel terhadap video yang dianggap mengungkap kelemahan pasukan Zionis di garis depan? Dalam video berdurasi singkat yang dirilis Kamis 10 Juli, terlihat jelas bagaimana pejuang Hamas menargetkan satu buldoser Israel di Abasan Al-Kabira, sebelah timur Han Yunis. Dengan rudal anti-tank buatan lokal, mereka berhasil mengenai kendaraan tersebut. Operatornya, tentara cadangan bernama Avraham Azulay, terlihat melompat keluar. Tak lama kemudian, dia terlihat tergeletak di tanah. Para pejuang Hamas mendekatinya, menyita senjatanya, lalu mundur dari lokasi. Dalam pernyataan resmi, Hamas mengatakan mereka awalnya berniat menculik Azulay, namun medan perang tidak memungkinkan. Mereka akhirnya hanya melumpuhkannya dan mengambil senjatanya. Sementara itu, militer Israel merilis versi berbeda. Menurut mereka, para pejuang Hamas muncul dari terowongan, menyerang pasukan dan mencoba menculik Azulay. Azulay diklaim sempat melawan sebelum akhirnya tewas ditembak. Pasukan Israel disebut berhasil menggagalkan penculikan dengan menembaki pejuang Hamas. Namun, video Hamas justru memperlihatkan Azulay melarikan diri, bukan melawan. Para pejuang Palestina pun terlihat mundur tanpa luka. Perbedaan mencolok ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan pengamat dan media Israel. Salah satu reaksi paling keras datang dari jurnalis Channel 12 News, Almog Boker. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang operator bulldozer bekerja di zona berbahaya seperti Han Yunis tanpa pengamanan ketat. Padahal baru bulan lalu, 7 tentara tewas di insiden serupa. Tentara tidak belajar dari pengalaman, kata Boker. Sementara Yediot Aharonot menyebut insiden ini mengungkapkan kesimpulan yang meresahkan. Mereka menyindir bahwa ini adalah video kedua bulan ini yang dirilis Hamas, mendokumentasikan pembunuhan dan upaya penculikan tentara secara jarak dekat pada siang hari. Media Israel juga menyoroti fakta bahwa tentara mereka kini harus menggunakan peralatan teknik sipil di medan perang. Mengapa? Karena banyak kendaraan tempur mereka sudah aus dan rusak sejak serangan 7 Oktober. Jumlah mesin operasional tidak mencukupi, akibatnya tentara dipaksa menggunakan bulldozer sipil untuk operasi di wilayah paling berbahaya di Gaza. Ini memperlihatkan tekanan logistik luar biasa yang kini menimpa militer Israel. Insiden ini hanyalah satu dari rangkaian serangan mematikan Hamas dalam sepekan terakhir. Awal pekan ini, serangan Hamas di Beit Hanon menewaskan 5 tentara Israel dan melukai 14 lainnya. Itu menjadi salah satu serangan paling berdarah sejak invasi ke Gaza dimulai. Menurut catatan resmi, 890 tentara Israel telah tewas sejak 7 Oktober 2023. Hampir separuhnya gugur sejak pertempuran darat di Gaza dimulai. Video Hamas kali ini bukan sekadar propaganda, ia menjadi senjata psikologis yang efektif. Publik Israel kini mempertanyakan kemampuan militer mereka, dan tekanan terhadap Perdana Menteri Netanyahu pun kembali meningkat. Banyak keluarga tentara mendesak pemerintah untuk menyudahi perang atau setidaknya mengubah strategi di lapangan. Karena terlalu sering para tentara terjebak tanpa dukungan dan kalah dalam pertempuran jarak dekat. Video berdurasi kurang dari 2 menit itu mengungkap lebih dari 1.000 laporan militer. Ia menunjukkan betapa berbahayanya medan perang di Gaza dan lebih dari itu,
memperlihatkan kelemahan sistematis dari strategi dan logistik militer Israel. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, berapa banyak lagi tentara Israel yang akan jadi korban? Dan sampai kapan Hamas bisa terus merilis video penghinaan seperti ini? Jika militer Israel tidak segera mengevaluasi taktik dan perlindungan pasukan di lapangan, maka korban jiwa hanya akan bertambah dan moral publik akan terus jatuh.